Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Saya harap semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar bahasa Jepang. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan Jepang. Masih tetap bersama saya, Diah Sensei. Oke, pertama-tama kita akan bahas tentang acara khusus tahunan dalam budaya Jepang. Jadi selama 1 tahun, mulai dari awal tahun hingga akhir tahun. Oke, yang pertama ada tahun baru. Bagi orang Jepang, tahun baru adalah saat yang paling penting dalam 1 tahun. Keluarga yang tinggal berjauhan datang berkumpul pada tahun baru, kemudian mengunjungi kuil untuk berdoa untuk kesejahteraan mereka di 12 bulan yang akan datang. Nah, seperti ini suasananya pada saat tahun baru dalam budaya Jepang, ya. Ada makanan atau masakan khusus yang dimasak saat tahun baru. Oke, kemudian ada Setsubung. Diadakan pada tanggal 3 Februari atau sekitar tanggal tersebut. Di dalamnya terdapat upacara menyebarkan kacang untuk mengusir setan dan mengundang kebahagiaan. Nah, ini ada kanji di sini ya. Oke, kanji kebahagiaan dan setan-setan ini dilempari dengan kacang ya. Kemudian orang-orang yang hadir akan memungut dan memakan kacang yang jumlahnya sesuai dengan usia mereka. Jadi mereka mempercayai bahwa itu akan menangkal penyakit dan bencana. Seperti itu. Oke, yang ketiga ada Hina Matsuri atau Festival Hina. Diadakan setiap tanggal 3 Maret. Keluarga yang punya anak perempuan kecil memajang boneka Hina tradisional dengan harapan agar anak mereka tumbuh sehat. Oke. Kemudian Hanami, menikmati pemandangan bunga sakura. Kapan ini ya? Oke, jadi pada awal bulan April, bunga sakura indah bermekaran dan pada saat itu orang Jepang sering mengadakan pesta di luar rumah. Mereka makan, minum, dan berkumpul di bawah pohon sakura, di taman atau di tempat lainnya. Jadi berkumpul ya, untuk melihat bunga sakura. Oke, kemudian ada Kodomo-no-hi, Hari Anak-anak. Dirayakan setiap tanggal 5 Mei, dikenal juga sebagai Tango no Sekku atau Hari Anak Laki-laki. Pada hari tersebut, keluarga yang punya anak laki-laki memajang miniatur topi samurai serta kostumnya dan menghiasi bagian luar rumah mereka dengan umbul-umbul yang berbentuk ikan koi dengan harapan agar anak mereka dapat tumbuh dengan sehat. Nah, ini ya, ikan koinya, koi nobori. Oke, minasan pasti pernah tahu ya. Selanjutnya ada Tanabata. Ini adalah festival bintang yang diadakan setiap tanggal 7 Juli yang berasal dari legenda Cina yang menceritakan tentang bintang Altair dan Vega sebagai pengembala dan penenun yang menyeberangi gugusan bintang Bima Sakti untuk bertemu setahun sekali. Masyarakat Jepang akan menggantungkan potongan kertas yang berisi permohonan mereka di pohon bambu bersama dengan dekorasi yang berwarna-warni. Jadi harapan-harapan mereka ini digantung di sini. Oke, seperti ini. Nah, seru sekali ya minasan. Ada obong. Obong diadakan pada tanggal 13 sampai 15 Agustus atau Juli, bergantung dengan kalender kuno ya. Kemudian ini adalah tradisi agama Buddha yang dimaksudkan untuk menyenangkan roh nenek moyang. Buah-buahan dan sayuran disajikan di nampan untuk hidangan para nenek moyang. Di beberapa bagian negara Jepang, diadakan tarian Bon Odori dengan mengitari panggung kayu yang tinggi dengan iringan gendang besar. Di bagian Jepang yang lainnya, juga masyarakat yang melepaskan lampu kertas di sungai untuk mengantarkan arwah nenek moyang mereka kembali ke dunia lain. Seperti itu. Oke, kemudian ada Shichi-go-san. Dari namanya sudah terlihat ya, itu angka Shichi 7, Go 5, Sang 3. Jadi pada tanggal 15 November, anak laki-laki yang berusia 3 dan 5 tahun, serta anak perempuan yang berusia 3 dan 7 tahun pergi ke kuil dengan berpakaian tradisional kimono dan berdoa untuk pertumbuhan yang sehat di masa yang akan datang. Oke, malam tahun baru.
Pada malam terakhir, anggota keluarga berkumpul untuk makan toshikoshi soba dan saling mendoakan agar selalu sehat di tahun mendatang. Kemudian masuk ke kebudayaan yang pertama ada Chanoyu atau disebut Sado atau Chado. Upacara minum teh diciptakan pertama kali oleh pendeta Seng Norikyu pada abad ke-16. Upacara ini sangat menghargai spirit wabi atau keindahan yang sederhana. Oke, kemudian Ikebana. Ini seni merangkai bunga dalam budaya Jepang. Merangkai bunga dalam masyarakat Jepang memerlukan kemampuan khusus untuk menempatkan bunga dengan benar. Pada awalnya, ini digunakan sebagai sarana pemujaan dalam agama Shinto dan Buddha. Kemudian sejalan dengan perkembangan upacara minum teh pada abad ke-16, rangkaian bunga ini dijadikan sebagai salah satu hiasan ruangan minum teh. Berikutnya ada shodo atau kaligrafi dalam budaya Jepang. Ini adalah seni menulis karakter dengan menggunakan kuas dan tinta Cina. Kaligrafi sudah dimasukkan ke dalam kurikulum SD dan SMP sebagai pelajaran bahasa Jepang. Sebagian orang menggunakannya untuk menulis kartu tahun baru. Oke, kemudian kabuki. Kabuki adalah salah satu pertunjukan teater tradisional Jepang yang terkenal dengan ciri khas make up panggung para aktornya yang unik. Kabuki juga sekali-sekali dipertunjukkan di luar negeri loh. Oke, lihat ya. Oke, kemudian ada origami. Ini adalah seni melipat kertas. Nah, ini yang paling minasan kuasai pasti ya. Sejak TK kita belajar tentang seni melipat kertas. Oke, kemudian kebudayaan baru. Orang Jepang suka karaoke ya. Jadi mereka sangat senang menyanyikan lagu melalui mikrofon di bar atau pub sambil menikmati hidangan atau minuman. Mereka bernyanyi dengan diiringi rekaman musik sambil membaca syairnya yang ada di layar karaoke. Akhir-akhir ini jumlah karaoke box atau bisnis yang menyediakan ruangan karaoke sangat mengalami peningkatan tajam ya. Kemudian rock music, ini ciri khas Jepang. Anak muda Jepang sangat menyukai musik rock. Banyak artis profesional yang mengadakan konser di Jepang, tapi banyak pula anak muda Jepang yang lebih menyukai grup rock amatir. Oke, untuk animasi. Nah, ini sangat populer dari Jepang. Sejak sekitar tahun 80-an, animasi telah menjadi media yang populer di televisian Jepang, khususnya di kalangan anak-anak. Sekarang animasi juga mulai populer di luar negeri, jadi semua negara bagian manapun pasti pernah nonton animasi Jepang ya. Baik, kita beralih ke olahraga. Jadi ini adalah olahraga khas Jepang. Apa saja sih olahraga khas Jepang itu? Yang sumo. Nah, sumo adalah sejenis olahraga gulat yang dua pesertanya hanya memakai kain yang dililitkan di pinggang dan bertanding di arena tanah. Dahulu, olahraga sumo diadakan berkaitan dengan upacara pertanian atau upacara ritual di kuil, tetapi sekarang sumo dinikmati murni sebagai olahraga. Jadi apabila minasan kebetulan pergi ke Jepang dan ada pertandingan sumo, jangan pernah lewatkan karena itu adalah momen yang langka. Oke, kemudian judo. Judo diciptakan sebagai bentuk latihan mental dan juga fisik pada awal zaman Meiji 1868 hingga 1912. Kemudian judo dapat menarik perhatian internasional dan sekarang merupakan salah satu cabang olahraga resmi di Olimpiade. Kemudian karate ini juga tidak asing lagi ya. Minasan juga mungkin ada yang pernah belajar karate. Ini seni bela diri khas Jepang. Kita beralih ke baseball atau istilah Jepangnya adalah yakyu. Baseball dapat dikatakan sebagai olahraga yang mempunyai penggemar terbanyak di Jepang dengan berkembangnya liga-liga kecil serta kelompok baseball sekolah. Tetapi puncaknya adalah dengan dibentuknya liga profesional pada tahun 1930 yang mengikuti gaya liga-liga di Amerika. Kemudian sepak bola atau disebut soccer ya, dari kata soccer. Sepak bola beberapa tahun belakangan ini mulai banyak diminati masyarakat Jepang. Pada tahun 1993 diadakan Liga Jepang, J-Liga, yang merupakan liga sepak bola profesional Jepang yang pertama. Piala Dunia tahun 2002
akan diadakan dengan kerjasama antara Jepang dan Republik Korea. Oke, berikutnya menuju festival. Jadi festival-festival dalam budaya Jepang itu cukup banyak ya, minasang perlu tahu. Yang pertama ada Sanja Matsuri, Festival Sanja. Diadakan sekitar tanggal 17 Mei, tempatnya di kuil Asakusa, Tokyo. Lebih dari 100 miniatur kuil dengan berbagai ukuran dipanggul beramai-ramai sepanjang jalan Asakusa dalam arak-arakan yang meriah. Nah, seperti gambar ya. Oke, kemudian Giong Matsuri atau Festival Giong. Diadakan pada tanggal 1 hingga 29 Juli. Tempatnya di kuil Yasaka atau Kyoto, dalam wilayah Kyoto. Selama sekitar 1 bulan diadakan berbagai acara dan yang paling terkenal adalah arak-arakan Yamaboko yang diadakan pada tanggal 17 Juli di mana ditampilkan berbagai kendaraan hias festival. Nah, seperti ini ya kendaraan hias festivalnya. Oke, kemudian festival Nebuta Matsuri. Oke, Festival Nebuta. Diadakan sekitar tanggal 2 hingga 7 Agustus, tempatnya di kota Aomori, di prefektur Aomori. Ciri khas dari festival ini adalah arak-arakan lampu kertas raksasa berbentuk samurai dan juga bentuk-bentuk lainnya yang unik ya. Oke, kemudian Hakata Giong Yamakasa. Diadakan pada tanggal 1 hingga 15 Juli, tempatnya di kuil Kushida, Fukuoka. Festival ini konon sudah diadakan sejak 750 tahun yang lalu. Festival ini memberikan pemandangan yang menakjubkan dan menegangkan di mana anak-anak muda Jepang saling berlomba di sepanjang jalan memanggul usungan festival yang beratnya bisa mencapai 1 ton. Nah, minasan bisa terbayang ya beratnya yang dibawa satu. Baik, minasan, itu tadi hanya sekilas kebudayaan Jepang yang bisa saya bahas di sini. Minasan bisa mencari tahu budaya yang lainnya, budaya Jepang lainnya yang banyak sekali, dan bisa saling share informasi bersama teman dan guru. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Mata.